Halo, saya Ajatul Ratma. Selamat datang di mata kuliah News Anchoring. Halo, apa kabar semuanya? Baik, Baik, Pak. Pak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti kuliah hari ini. Mahasiswa yang saya banggakan, pada pertemuan sebelumnya kita ini sudah membahas dan berdiskusi tentang apa sebetulnya news anchor dan perbedaannya dengan news presenter. Ya, news anchor adalah pekerjaan yang memadukan penampilan dan intelektual. Kita juga sudah belajar dalam dunia broadcasting, jangkar berita ini menjadi penting, memegang peranan kunci. News anchor adalah mereka yang memiliki kredibilitas tinggi, tahu apa yang mereka jalankan, dan tahu bagaimana cara mendapatkannya. Mampu mencari berita yang akurat dan berita yang dipercaya oleh masyarakat. Seorang news anchor juga harus mampu memberikan ciri khas pada setiap penampilannya di depan layar, sehingga penonton dapat menangkap dirinya sebagai news anchor bukan hanya sekedar membacakan berita atau wawancara. Seorang news anchor juga harus tahu aspek berita secara menyeluruh, mulai dari sejarah berita, lobby yang kuat di lapangan, tahu alasan kenapa berita itu dibuat, tahu agenda setting, dan juga tahu editorial. Ingat ya, bukan sekedar membaca berita, tapi ikut memikirkan, ikut mendesain, mengevaluasi, dan ikut mendekati narasumber. Biasanya seorang news anchor itu adalah seorang senior, namun tidak ada kriteria yang ajak tahapan menjadi seorang news anchor. Yang pasti, seorang news anchor itu selalu dimulai dari jurnalis lapangan. Itu adalah materi yang kita sudah bahas dan diskusikan pada pekan sebelumnya. Ada yang ingin ditanyakan? Fadila ingin bertanya, Pak. Baik, silakan. Fadila, apa yang ingin ditanyakan? Iya, Pak. Sebenarnya seorang kualitas news anchor itu bisa kita lihat dari apa sih, Pak? Baik, ini menarik ya pertanyaannya. Kualitas seorang news anchor dilihat dari mana? Pertama, dari pengetahuannya. Seorang news anchor itu harus memiliki pengetahuan yang luas. Tidak hanya pintar dalam satu bidang saja, tetapi dalam banyak hal. Dia harus menjadi sosok yang cerdas. Dengan kecerdasannya itu, dia memiliki kemampuan untuk memproses hal yang baru. Nah, kalau berbicara tentang kualitas, juga berbicara tentang bagaimana etos dan etika kerja. Dalam dunia profesional, tentu yang dituntut dari seseorang adalah profesionalismenya, disiplinnya. Itu pun yang akan membuatnya menjadi berkualitas, karena dia adalah seorang profesional dan seorang yang sangat disiplin. Berikutnya, seorang news anchor berkualitas juga dapat dilihat dari penguasaan bahasa. Tidak hanya bahasa dalam artian penguasaan lebih dari satu bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa asing, tetapi juga dia mampu untuk membuat kalimat itu menjadi menarik, kalimat itu menjadi mudah dipahami, mampu untuk mendeskripsikan ya gambaran apa yang dia lihat, dia dengar untuk bisa kembali disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu lebih cepat untuk mengerti. Itu ya, Fadila. Cukup? Baik, Pak. Dapat dimengerti, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selain Fadila, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Saya, Pak, Tanti Andira. Silakan Saya- Tanti, apa yang ingin disampaikan? Oh ya, saya mau tanya, Pak. Jadi, keterampilan apa saja sih, Pak, yang perlu diperhatikan oleh seorang news anchor itu sendiri? Baik, ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang apa kriteria seorang news anchor dan memang dalam prosesnya dia menjadi seorang news anchor perlu terus mengembangkan diri. Yang pertama, keterampilan yang harus terus dikembangkan adalah voice, ya, olah vokal.
Bagaimanapun seorang presenter itu adalah orang yang berbicara di depan umum, maka kemampuan berbahasa dan juga olah vokalnya itu harus terus dilatih. Voice ini berkaitan dengan pitch, ya, kemudian juga power, bagaimana seorang news anchor harus bisa keluar dari dialek-dialek lokal, kemudian juga harus berbicara dengan lantang dan jelas, baik itu artikulasi, intonasi, sehingga kemampuan olah vokal ini menjadi satu keterampilan yang harus terus dikembangkan. Mungkin ada sebagian yang sengau suaranya, atau sebagian lagi yang kurang mampu berbicara dalam durasi panjang, sehingga sering terlihat terengah-engah. Nah, ini perlu untuk terus dilatih, supaya menjadi seorang news presenter yang pekerjaannya berbicara di depan publik, itu tampil secara maksimal. Dan berikutnya, selain voice, ya, juga visual. Ya, pertama stylenya sendiri, ya, seorang news presenter itu harus mampu menempatkan diri. Dia adalah seorang yang akan menyampaikan informasi, dan tentu menjadi penting untuk dipilih ya, pakaian mana yang pantas. Biasanya seorang presenter itu atau news anchor lebih memilih pakaian yang resmi, formal, dan tidak terlalu mencolok sehingga penonton lebih fokus pada informasinya. Di luar itu, berbicara tentang visual juga erat kaitannya dengan gestur. Bagaimana gerak tubuh mulai dari mata, tangan, itu juga harus menguatkan pesan-pesan yang disampaikan oleh seorang news anchor pada saat membawakan sebuah program. Itu Tanti ya. Terima kasih, Pak. Cukup ya, terima kasih. Dan jika tidak ada lagi pertanyaan, maka pada pertemuan kali ini topik yang akan kita dalami adalah bagaimana keterampilan wawancara. Ya, seorang news anchor itu harus mampu menjadi pewawancara yang hebat. Dan tujuan dari materi kali ini, mahasiswa sekalian, mahasiswa memiliki pemahaman tentang apa itu wawancara, tentu dalam proses memperoleh berita atau informasi, kemudian tahu cara wawancara yang baik, dan tentu dapat melakukan wawancara di lapangan. Mungkin ada sebagian yang suka bingung kalau mau wawancara orang. Ada yang mau curhat? Mungkin Ruth Gultom. Ya, kalau misalnya pengalaman ada, mungkin lebih ke nervous karena takut salah ngomong atau takut ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang disuka sama narasumbernya gitu. Jadi takut nanti malah bermasalah gitu, Pak. Iya, pengalaman yang pasti dialami oleh banyak pewawancara ya. Hampir semua dari kita pasti setuju kalau kita berhadapan dengan orang lain, kita diminta untuk mewawancarai orang lain, pasti kita nervous ya. Itu satu hal yang wajar, nanti kita akan gali ya materi itu. Ada mungkin dari sekian mahasiswa juga yang punya role model favorit. Siapa sih pewawancara favoritnya di televisi? Renita, ada nggak? Ada, Sir. Siapa? Saya suka pembawa acaranya Jimmy Fallon. Kenapa Anda suka? Soalnya pembawaannya kayak seru gitu, Sir. Selalu seru, selalu bikin orang ketawa, menarik. Baik, ya. Ada lagi, Tanti? Ya, Pak. Kalau saya lebih suka Najwa Shihab sih, Pak. Kenapa Anda suka? Karena Najwa Shihab tuh bisa bertanya secara detail juga mendalam tentang topik yang lagi dibahas. Seperti itu, Pak. Baik, ya. Anda suka karena Anda sering menonton, begitu ya. Di sini nggak ada yang menyebutkan Ajat Wiratma, berarti Anda nggak pernah nonton. Baik, ya. Terima kasih. Dan apa sebetulnya yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara itu berbeda dengan ngobrol, ya. Wawancara itu adalah proses yang terstruktur, ya. Kalau kita berbicara tentang wawancara
dalam berita adalah wawancara yang mengikuti rencana tertentu untuk memperoleh informasi atau menguji kebenaran suatu argumen. Dan hal-hal penting bagi seorang pewawancara adalah dia dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup tentang topik yang akan dibahas. Dia juga harus memiliki keterampilan berdiplomasi, karena tidak mudah untuk bisa mendapatkan seorang narasumber. Dia harus mampu melobi, melakukan pendekatan-pendekatan yang tentu setiap orang berbeda. Dan kita berhadapan dengan manusia, maka humanis itu perlu untuk dikedepankan. Bagaimana cara memikat seorang narasumber yang mungkin berbeda latar belakang kesukuan dengan kita. Ada hal-hal yang perlu kita gali tentang kebiasaan-kebiasaan dan kesukaan-kesukaan dia, supaya dia semakin dekat dengan kita dan mau menyampaikan keterangan-keterangan yang kita ingin dapatkan darinya. Lakukan pendekatan yang humanis, tidak hanya sekedar seorang jurnalis yang perlu mewawancara, tapi perlu juga ada hal-hal yang di luar teknis, yang sifatnya kemanusiaan, sosiologis, sehingga orang itu mau terbuka. Ada sebagian narasumber itu tidak cukup satu kali dihubungi, tapi harus berkali-kali, maka butuh ketekunan. Terus berupaya untuk meyakinkan, dan itu butuh ya effort yang bisa jadi satu orang muda, tapi orang lain cukup sulit untuk bisa mendapatkannya. Jadi seorang pewawancara yang hebat juga harus memiliki ketekunan, ulet. Di luar itu, pewawancara juga harus memiliki keberanian. Bisa jadi dalam situasi yang sulit, dalam situasi konflik, kita harus bisa mendapatkan narasumber-narasumber yang tentu didapat dengan sangat menantang. Di luar itu, kita juga tidak hanya berhadapan dengan orang-orang yang dalam tanda kutip baik, tetapi juga mereka-mereka yang mungkin secara pengaruh, ya, atau juga secara profesi, membutuhkan keberanian kita untuk bisa mendekatinya. Keberanian juga erat kaitannya dengan bagaimana kita bisa menempatkan diri sejajar. Kita tidak hanya menjadi seorang pewawancara yang berbicara dengan masyarakat biasa, tetapi juga dalam level pejabat. Maka kita juga harus punya keberanian untuk mensetarakan diri kita. Mahasiswa sekalian, unsur wawancara itu tentu ada pewawancara yang mencari informasi, kemudian juga ada narasumbernya sebagai informan, kemudian ada tema dan topik yang akan dibahas, kemudian waktu dan tempat. Waktu dan tempat juga erat kaitannya dengan jenis program, kemudian juga proses produksi yang harus nanti dikomunikasikan dengan narasumber. Siapa saja sih narasumber itu? Nah, biasanya narasumber itu elemennya ada 4. Penguasa atau pemerintah, ahli atau kelompok pakar dan pengamat, kemudian orang-orang yang terkenal, dan masyarakat biasa. Tentu yang erat kaitannya dengan informasi yang akan kita angkat. Dari materi yang disampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya mau bertanya Pak Renita. Baik, Renita, silakan. Jadi apa aja sih Pak yang harus dilakukan saat kita melakukan wawancara? Baik, persiapan sebelum ke lapangan, begitu ya? Iya. Baik, apa saja yang harus dipersiapkan oleh seorang pewawancara sebelum terjun ke lapangan? Ini menarik ya pertanyaannya. Pertama, kita harus menguasai persoalan. Yang kedua, kita harus mampu menentukan arah permasalahan. Berikutnya, dari
permasalahan yang sudah kita fokuskan itu, kita bisa mencari tuh, siapa narasumber yang tepat untuk kita bisa wawancara. Kita cari informasi dan mendapatkanlah nama. Baru kita juga belajar tentang siapa dia, ya. Sifat-sifat narasumber juga penting untuk kita bisa ketahui. Kita hubungi, kita buat janji, dan setelah mendapatkan janji, hari dan tempat tadi yang sudah disepakati, maka mulai untuk membuat daftar pertanyaan. Kita juga harus mampu untuk bisa membaca karakter seseorang, ya. Jenis pertanyaan seperti apa atau cara bertanya seperti apa yang nanti kita harus lakukan. Setelah itu, kita mempersiapkan alat dan berpakaian sesuai dengan kepatutan. Itu juga akan membuat kesan baik narasumber terhadap Anda dan akan memberikan ruang bagi Anda untuk masuk menjadi bagian dari narasumber itu. Jadi keintiman itu menjadi penting, nanti akan ada keterbukaan, narasumber akan menyampaikan apapun yang ingin Anda gali darinya. Itu ya. Cukup? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Jadi saya mau nanya bagaimana cara mewawancarai narasumber dengan baik. Bagaimana cara pelaksanaan wawancara dengan narasumber? Begitu ya? Terima kasih atas pertanyaannya, Cherry. Ya, kalau tadi Renita bertanya tentang bagaimana persiapan sebelum kita terjun ke lapangan, ya, Cherry kemudian bertanya bagaimana pelaksanaannya. Nah, tentu yang harus dijaga adalah suasana tadi, keintiman, ya, bersikaplah yang wajar, tidak ketakutan, tidak memperlihatkan Anda itu gugup, atau juga tidak terlalu santai, tidak sok akrab, bersikaplah yang wajar, ya. Kemudian Anda harus menjadi seorang wawancara yang mampu menarik kesimpulan dari setiap apa yang disampaikan oleh narasumber. Ingat ya, Anda wawancara bukan ngobrol, jadi harus jaga yang namanya pokok persoalan. Berikutnya, sekalipun kita sudah punya list pertanyaan, Anda harus latih diri Anda untuk tetap bersikap kritis. Pertanyaan itu bisa berkembang sesuai dengan apa yang disampaikan, dan Anda harus menempatkan diri sebagai seorang jurnalis yang kritis. Di luar itu, tetap sopan dan santun. Karena tadi ya, sifat humanis itu menjadi penting dalam menjaga hubungan baik antara pewawancara dan narasumber. Kenapa? Itu akan membuat Anda punya keeratan ya. Hubungan antara jurnalis dan seorang narasumber itu penting. Jadi menjaga networking itu penting. Jadi kalau sikap Anda itu sikap yang menyenangkan, sopan, sikap yang menarik, yang membuat orang juga mau ya menjadi bagian dari Anda, itu akan mempermudah nanti pada proses kerja berikutnya. Jadi seorang jurnalis itu akan punya banyak networking ya, punya banyak narasumber yang dengan mudah dia bisa temui, dengan mudah dia bisa wawancara. Itu ya. Baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya yang sekarang ingin bertanya nih ya. Dari beberapa hal yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan etos ya, bagaimana persiapan itu harus dilakukan. Nah, kita mengulang lagi dari mahasiswa ini ke Ruth Gultom nih. Ruth, saya mau tanya nih, apa saja etos dari seorang pewawancara pada saat melakukan wawancara dari beberapa hal yang tadi kita sudah diskusikan itu? Ya, izin menjawab, Pak. Kalau etosnya sendiri, yang pertama, berpakaian yang layak, datang lebih awal, terus memiliki sikap atau memiliki kemampuan untuk dapat mencairkan suasana, mengendalikan situasi, menghormati semua narasumber, tidak nervous juga, terus memilih posisi dan lokasi yang nyaman, dan arah pandang dan jarak
serta membuat bahasa tubuh yang baik ketika mau melakukan wawancara. Ya, baik ya. Itu beberapa poin penting ya sudah disampaikan oleh Ruth. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan? Mungkin dia, silakan dia. Selain itu, kita juga pastinya harus memikirkan apa yang menjadi fokus wawancara tersebut. Dan akan alangkah lebih baik jika kita membuat persiapan serta garis besar mengenai topik yang akan dibicarakan dengan narasumber agar topik tersebut juga tidak meluas kemana-mana begitu Pak. Dan juga kita bisa menyepakati format dengan narasumber. Dan kita juga harus selalu mendengarkan apa yang disampaikan narasumber, sehingga jika nantinya akan ada informasi-informasi baru dari narasumber, kita bisa terus menggali informasi tersebut dari narasumber. Dan kita harus bisa menarik kesimpulan dengan cepat. Dan pastinya kita juga harus independen, sehingga kita tidak dikendalikan oleh narasumber, gitu Pak. Baik, luar biasa ya. Jadi saya pikir sudah paham semuanya berarti ya materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi kalau sudah paham, tinggal tugas biasanya. Jadi pada pekan depan nanti kita akan membahas topik yang lain. Nah, untuk memperdalam materi kali ini, saya minta untuk melakukan wawancara dengan narasumber dalam bentuk video tapping. Anda tentukan topiknya, permasalahannya apa yang Anda ingin gali, kemudian Anda paparkan alasan Anda memilih narasumber, kenapa dia? Dan Anda buat pertanyaan apa saja hal-hal yang ingin Anda tanyakan kepada narasumber. Itu ya untuk memperdalam pertemuan kita, dan nanti kita akan gali lebih jauh lagi di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih telah bergabung di kelas ini. Tetap semangat kuliahnya ya. Dan karena kita masih di masa pandemi COVID-19, tetap disiplin protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Salam sehat. Saya Jatuh Ratna. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.